Saya ucapkan kepada sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu dalam ibadah minggu akhir, kiranya semua sehat walafiat. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Kami pun umat-Mu adalah ciptaan Tuhan. Semua pengaturan hidup ini ada di dalam tangan-Mu. Kami akan memperhatikan pengaturan Tuhan dalam hidup kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan pada malam hari ini. Mari Bapa, didik, bimbinglah kami lewat firman-Mu, supaya apapun yang kami hadapi, kami tidak takut dan gentar, karena semua tidak ada makhluk apapun yang bisa mengalahkan Tuhan Sang Pencipta. Terima kasih banyak Bapa, berkati semua jemaat-Mu yang ibadah di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perolehkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman atau mendengarkan firman yang berkali-kali saya buat tema, yaitu tentang kenapa Yesus dikatakan anak Daud dan anak Abraham. Kita baca dalam Injil Matius pertama, ayat 1 dan 2 dan ayat 6. Injil Matius pertama, ayat 1 dan 2 dan 6. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi Yesus Kristus itu anak Daud, tapi juga anak Abraham. Teruskan. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dan dari istri Uria. Ya, cukup. Kita sama-sama membaca dalam Matius 1, ayat 1 dan ayat 2, ditambah satu ayat lagi, ayat 6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Tapi Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Sejarahnya tidak baik, tapi sejarah yang tidak baik ini akan diperbaiki yang memiliki kebaikan. Siapa yang punya kebaikan adalah Yesus. Di sini kok dikatakan Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kita akan memperhatikan kenapa Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Padahal Abraham adalah anaknya Ishak. Kenapa dikatakan Yesus anak Abraham? Seperti ada satu kesamaan antara Ishak dan Yesus. Nanti juga seperti ada kesamaan antara Salomo dan Yesus.
Kesamaannya di mana? Kita melihat bahwa Abraham peranakan Ishak ketika itu Abraham diuji imannya untuk mempersembahkan Ishak. Apakah benar-benar Abraham itu taat kepada Tuhan? Karena Abraham dijadikan bapaknya orang percaya. Apakah pantas Abraham jadi bapaknya orang percaya? Yaitu karena Tuhan yang menjadikan, tetapi kenyataannya tidak cukup Abraham peranakan Ishak dan Yakub. Masih dibutuhkan memperanakkan Yesus. Apakah kekurangannya ketika Abraham taat mempersembahkan Ishak? Korban Ishak hanya dilihat sejauh mana kesetiaan Abraham. Dan kenyataannya Abraham taat kepada firman Allah, bawalah anakmu yang tunggal yang kamu kasih itu menjadi korban obaran di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham siap melaksanakan. Abraham mengajak hambanya, Abraham mengajak Ishak. Ishak bertanya, Bapak, kayu dan api sudah ada. Mana korban yang akan dikorbankan? Mana domba yang akan dikorbankan? Abraham jawabnya dengan penuh bijaksana, ya anakku, nanti Tuhan sendiri yang mengadakannya. Dan ketika Abraham sudah mengikat kaki tangan daripada Ishak, mau disembelih, Tuhan berfirman, hai Abraham, jangan kau pengapakan anakmu, aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Di situ ternyata Tuhan sudah menyediakan domba yang tersangkut tanduknya di belakang Abraham dan itulah yang dikorbankan. Bukan Ishak. Jadi Ishak hanya untuk menguji. Tetapi Yesus untuk menggenapkan ujian itu. Karena ternyata yang disembelih, yang mati di atas kayu salib adalah Yesus. Apa tujuannya ini? Nah, ini? Kita memperhatikan kalau janji Abraham diberkati anak dan cucu hanya sampai kepada Yakub. Yakub mempunyai 12 anak, dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu di Kanaan. Itu hanya cukup sampai kepada Yakub. Tapi berkat itu juga hanya cukup sampai kepada berkat jasmani, berkat duniawi yang masih bisa disusupi oleh iblis untuk menggoda manusia yang diberkati secara badani, entah kedudukan, entah kekayaan. Itulah sebabnya, karena Allah itu mengasihi semua manusia, tapi tidak bisa bergabung dengan Abraham, karena Abraham ditentukan Abraham, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya. 12 suku bangsa Israel semua mewarisi negeri yang berlimpah susu dan madu. Namun ternyata tidak bisa mempertahankan menghadapi musuh-musuh karena mereka juga sering mendurhaka kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia bukan dari daging, bukan dari darah, tetapi dari roh dan kebenaran. Dia dikandung oleh seorang perempuan kudus, yaitu Maria. Dia tidak dilahirkan dari kehendak laki-laki, tetapi dilahirkan dari kehendak Allah. Maka beda. Ishak dari anak manusia, tapi Yesus adalah anak Allah. Itulah sebabnya yang dikorbankan. Bukan Ishak yang disembelih, tapi Yesus yang mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menggenapkan janji Abraham menjadi bapaknya orang percaya kepada semua bangsa, termasuk
saya ini bangsa kafir bisa selamat karena percaya kepada Yesus. Kalau misal Yesus tidak menggenapkan apa yang dijanjikan Tuhan pada Abraham, mati di atas kayu salib, gagal. Bangsa lain, bangsa kafir seperti saya ini tidak bisa selamat karena janji kepada Abraham, Ishak, Yakub hanya tanah Kanaan. Hanya berkat-berkat duniawi yang masih bisa dikalahkan oleh ular si setan. Bisa ditaklukkan. Sehebat apapun manusia memiliki kedudukan, memiliki kekayaan dunia, masih bisa disusupi oleh iblis untuk tergoda. Oleh sebab itu, karena janji Allah untuk menyelamatkan semua bangsa lewat Abraham, itulah sebabnya Yesus anak Abraham, tapi sumber iman. Kalau Abraham masih diuji imannya lewat mempersembahkan Ishak, seperti kita ibadah, diuji iman kita. Relakah kita berkorban untuk Tuhan? Padahal kalau rela diganti, itu pun belum tentu kita bisa melaksanakan. Dengan banyak dalih, alasan kebutuhan ini, kebutuhan itu, kepentingan ini, kepentingan itu. Tapi puji syukur oleh kebaikan Tuhan, yang sudah mengutus anaknya yang tunggal, putra yang dikasih, yang diidentikan dengan Ishak, rela dikorbankan, tapi diganti, tapi Yesus rela dikorbankan untuk menjadi sumber iman. Maka yang dikatakan orang yang percaya kepada Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan sekedar manusia biasa, menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima waris janji di dalam kerajaan yang kekal. Coba mari kita baca di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 6 dan ayat sampai ayat 8. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, tetapi lebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu, oleh Abraham, segala bangsa akan diberkati. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman Abraham, mereka itulah anak-anak Abraham. Iman Abraham, mereka anak-anak Abraham. Nah dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil pada Abraham, olehmu, oleh Abraham, segala bangsa akan diberkati. Jadi oleh Abraham, kita ini diberkati, saya ini diberkati oleh Tuhan, karena aku percaya kepada Yesus, anak Abraham, yang menggenapkan persembahan atau pengorbanan Abraham Ishak yang diganti, digenapkan Yesus yang mengganti Ishak dikorbankan, tapi korban Abraham tentang Ishak diganti anak domba. Jadi kita merupakan satu orang yang sangat luar biasa kebahagiaan kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Lewat Yesus mati di atas kayu salib, Yesus anak Abraham, berkat Abraham turun kepada saya. Bukan berkat tanah Kanaan duniawi yang berupa susu dan madu secara materi,
tetapi berkat hidup kekal selama-lamanya. Itu tak bahas sedikit saja, bab mungkin minggu depan saya bahas lagi nih tentang anak Abraham dan anak Daud. Sekarang sampai kepada kesamaan daripada anak Daud Salomo dan anak Daud Yesus itu di mana kesamaannya? Ketika Daud mempunyai seorang anak yang bernama Salomo, anak daripada istri Uria. Daud melakukan pelanggaran, merebut istri bawahannya, dan suaminya dibunuh dengan secara halus. Tetapi kenapa Salomo dilahirkan oleh perempuan yang tidak baik? Inilah yang kita mau belajar. Karena semua manusia tidak ada yang baik. Semua sudah jatuh dalam dosa. Yang baik hanya satu, Allah. Kalau Allah yang baik berkenan kepada orang salah untuk memperbaiki, tujuannya orang yang tidak baik itu jangan bertahan dalam kejahatan atau kesalahannya, tetapi supaya beralih dari yang tidak baik menjadi baik. Kerinduan Raja Salomo luar biasa. Karena dia diangkat jadi raja, dia tahu tanggung jawab beban yang berat yang akan dia alami menghadapi bangsa yang besar. Punya karakter yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bagaimana aku untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini kalau Tuhan tidak beserta dengan kami? Itulah sebabnya Salomo minta penyertaan Tuhan lewat minta hikmat dari Tuhan. Kita akan baca 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil kabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, ini sejarah Daud itu dipilih, bukan orang yang ambisi. Daud dipilih oleh Tuhan, dia sekarang baru bertugas menggembalakan kawanan domba, ya, menggembalakan kawanan domba. Tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Jadi orang yang dipilih itu seperti Abraham juga dipilih dari antara keluarganya, dan dia untuk menjadi bapak orang percaya. Kalau Daud dipilih untuk menjadi bapaknya Salomo. Salomo sosok orang yang sangat-sangat menghargai hikmat dari Tuhan. Ketika dia menjadi raja, apa yang dia minta? Aku minta hikmat yang dari Tuhan. Tuhan berfirman, engkau tidak meminta umur panjang, meminta kekayaan, tapi minta hikmat. Maka diberikanlah hikmat kepada Salomo. Tapi ternyata hikmat itu memang luar biasa. Ketika diperhadapkan dengan satu masalah, persoalan perbuatan anak dua perempuan
yang tidak punya suami. Mana yang benar, ini anakku, dan lain sebagainya. Salomo memberikan keputusan dengan berkata, dibagi dua saja anak itu. Separuh untuk ibu yang satu ini, separuh untuk ibu yang lain. Ibu yang palsu berkata, benar, aku setuju. Jadi berkata benar itu belum tentu benar. Tapi ibu yang sejati, jangan. Biar anak itu tetap hidup, walaupun tidak ikut aku, yang penting anak itu hidup. Gereja yang benar, jemaat yang benar, menghargai hidup, bukan menghargai mati. Menghargai mati itu berpihak pada dosa, tapi menghargai hidup berpihak kepada kebenaran. Akhirnya Salomo berpihak pada yang benar. Kalau begitu, inilah ibunya yang benar. Salomo menjadi terkenal, menjadi tersohor, diberkati secara jasmani, kedudukannya luar biasa, termasuk tidak ada yang menyampai pada waktu itu. Sampai Ratu Selatan membuktikan apakah benar hikmat Salomo. Ternyata yang didengar oleh Ratu Selatan belum sebanding dengan apa yang dilihat kenyataannya. Tetapi hikmat yang diminta oleh Salomo itu ternyata hanya kebenaran untuk di dunia. Karena ternyata dia tidak puas dengan kekayaan dunia, tidak puas dengan kedudukan, tidak puas dengan perempuan, hingga dia menyimpang. Puncaknya dia terseret kepada perempuan banyak, sampai istrinya ada 1000, dia terseret kepada penyembahan berhala. Itulah sebabnya Yesus anak Daud. Karena Yesus bukan minta hikmat kepada Allah, kepada Bapa, tapi Yesuslah yang punya hikmat. Jadi kalau Salomo hanya minta hikmat, tapi Yesuslah yang punya hikmat, ditambah yang punya kekuatan. Untuk apa? Untuk mengalahkan kegodaan. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Inilah Kristus, kekuatan Allah dan hikmat Allah yang diminta oleh Salomo. Dibuktikan di dalam Kristus anak Daud, dia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Walaupun kalau menjadi orang kaya raya, memiliki kedudukan tinggi, tidak akan tergoda apapun kalau sudah memiliki Yesus, hikmat dan kekuatan Allah yang diwujudkan di dalam korban Kristus, di dalam korbannya, dalam kematiannya. Ini satu-satunya yang kita percayai. Maka orang yang tidak mau melewati proses pengorbanan tidak merasakan bagaimana perasaan Kristus menjadi korban. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya dididik untuk berkorban, supaya merasakan bagaimana beratnya berkorban. Kalau kita berkorban seperti Abraham berkorban, Ishak diganti. Tapi kalau Yesus mengorbankan nyawa sepenuhnya, tidak diganti, dia mati di atas kayu salib. Dia adalah hikmat
Dia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Siapa yang di dalam Yesus, yang menghargai korbannya, merindukan hikmatnya, itu luar biasa. Itulah orang yang tidak tergoda oleh dosa apapun, karena sangat menghargai korban Kristus. Termasuk seorang hambanya yaitu Rasul Paulus, sangat menghargai korban Kristus. Karena untuk hidup menjadi rasul, kuat godaan dosa, hanya bersekutu dengan korbannya. Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Iya, ini Rasul Paulus, sarjana agama Yahudi yang dicelikkan matanya mengerti siapa Yesus itu, anak Daud. Memiliki hikmat, memiliki kekuatan Allah lewat salib. Rasul Paulus mempelajari bagaimana kekuatan Allah dicurahkan kepada seorang hambanya lewat mati di atas kayu salib. Maka Rasul Paulus sangat menghormati korban Kristus, sangat menghormati salib. Maka dia tidak akan bermegah kecuali dalam salib Kristus Yesus. Sosok hamba Tuhan yang seperti Rasul Paulus ini tidak akan terbujuk oleh kekayaan, tidak akan terbujuk oleh kedudukan. Dia sudah dikuasai oleh Injil yang benar, Injil Kristus yang di dalamnya mengandung satu kegenapan nubuat, kegenapan korban daripada Iska, kegenapan kerinduan daripada Raja Salomo untuk memberikan hikmat, untuk memberikan pengertian, untuk memberikan kekuatan kepada siapapun orang yang percaya, yang menghargai salibnya Tuhan. Supaya benar-benar orang itu percaya kepada Tuhan lewat Injil yang benar. Kalau ada Injil yang benar, ada Injil yang tidak benar. Apakah beda Alkitabnya? Tidak. Yang beda adalah isi berita itu. Alkitabnya sama, tapi isinya yang beda. Isi yang benar mengacu kepada keselamatan lewat salib. Yang palsu adalah mengacu dengan kedudukan kekayaan lewat menolak salib, menolak korban Kristus. Ayo kita baca di dalam Roma 16 ayat 17 sampai 19. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ini ajaran Injil yang menimbulkan perpecahan dan godaan karena masalah kedudukan, masalah harta, masalah kekayaan, dan lain sebagainya. Teruskan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Orang-orang yang mengejar kedudukan kekayaan bukan melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Mereka berkata muluk, bahasa yang hebat dan lain sebagainya, bahasa yang manis, tapi mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Terus
Kabar tentang ketaatmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Iya. Jadi nanti taburan itu akan nyata di dalam hasilnya. Kalau taburan itu daging, hanya bahasa manis-manis yang muluk-muluk, tapi ada maksud-maksud tertentu menarik orang supaya dia memiliki jabatan kedudukan, nama besar dan lain sebagainya, dampaknya akan mengalami satu hasil yang tidak baik. Tapi kalau berita itu dari roh, dari hati yang sungguh-sungguh, dari kebenaran, dari Tuhan, wah itu hasilnya. Jadi seorang pelayan Tuhan seperti saya ini, hasilnya ada di dalam jemaat. Kalau jemaat itu selalu berebut kedudukan, selalu berebut masalah duniawi ini, berarti si pemberita ini mengajarkan ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Tetapi kalau si pemberita ini mengajarkan didikan lewat roh, maka hasilnya jemaat itu taat, patuh, setia, tidak mengejar kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu kita bisa menerima karena Kristus. Karena apa? Injil yang diterima oleh Paulus, Injil yang mengubah karakter hidup. Hidupnya yang semula dia ganas, mengikuti karakter manusia karena dia seorang sarjana Taurat yang membenci orang lain, yang mengajarkan jangan membunuh, tapi dia sendiri membunuh. Tidak cocok dengan ajaran. Tapi setelah dia dalam Injil Kristus, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Yang dirasakan satu benar-benar. Itulah Injil yang benar yang datangnya dari Yesus Kristus, kegenapan hikmat yang dirindukan oleh Salomo, yang diturunkan oleh Daud. Salomo anak Daud, Yesus juga anak Daud. Jadi Yesus adalah kegenapan. Kalau kita sudah percaya kepada firman Allah, kepada Taurat, kepada Injil, tapi kenyataannya pemberitaannya masih mengacu kepada perkara-perkara yang bersifat daging. Kata Rasul Paulus, itu adalah Injil yang palsu. Injil yang tidak akan membimbing menuju kepada keselamatan yang digenapkan oleh Kristus, tapi Injil yang membawa kepada perpecahan, pertengkaran, ketidakrukunan, dan lain sebagainya. Galatia pertama ayat 6 sampai 8. Surat Galatia pertama ayat 6 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain. Rasul Paulus itu heran. Kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, Injil lain itu kayak apa? Terus yang sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil lain itu Injil yang benar diputarbalikkan untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan Kristus. Terus, tetapi sekalipun kami atau orang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau ada berita Injil tidak sama dengan yang dia terima dan dia sampaikan, terkutuk. Arti terkutuk tidak bisa berubah
dari perbuatan dosa karakter daging. Itu arti terkutuk. Tapi kalau kita kenyataannya mendengar firman, mendengar Injil, ada keubahan hidup, ini adalah kebenaran. Jadi kita tidak usah menuduh itu Injil palsu, ini Injil benar, itu gereja palsu, ini gereja benar, tidak usah. Bukti kita ikut di dalam Injil yang benar, kita mengalami keubahan hidup. Karakter yang lama, sifat tabiat yang tidak baik, karakter yang tidak baik, hanya mengejar kepentingan daging yang bersifat sementara. Kalau itu masih bertahan berarti terkutuk, itu Injil lain. Tapi kalau kita ternyata berubah, menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati, hidup dalam kasih, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, inilah Injil yang benar. Inilah Injil yang bukan palsu, tapi Injil yang diberitakan oleh Roh. Karena Injil yang benar itu buahnya, buah Roh, kasih, lemah lembut, kesetiaan, dan seterusnya. Tapi perbuatan daging yang terkutuk tadi selalu hidup di dalam hawa angkara murka. Oleh sebab itu kita perlu mengoreksi hidup kita ini. Saya ini jadi orang Kristen ikut Injil lain atau Injil yang benar. Kalau aku ikut Injil yang benar berarti aku adalah keubahan hidup. Tapi kalau aku tidak berubah, mudah marah tetap mudah marah, dendam tetap dendam, iri hati tetap iri hati, berarti kita sudah menyimpang dari Injil yang benar. Injil yang benar yang diberitakan Paulus dan yang dia terima, yang sudah mengubah hidupnya, itulah Injil yang benar. Kalau ada orang mengikut Injil lain, terkutuklah dia. Jadi pemberita Injil seperti Rasul Paulus, seperti saya ini, nanti akan menerima buahnya dari apa yang kita tabur. Kalau kita tabur karakter daging, jemaat juga akan berkarakter daging. Tapi kalau kita beritakan dengan karakter Roh, jemaat juga akan hidup oleh Roh. Galatia 6 ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Jadi dua taburan. Kalau pemberita Injil itu selalu berbicara hal daging, tidak berbicara hal pengudusan, hingga jemaat tidak berubah. Hanya yang penting ke gereja, yang penting setia ke gereja, yang penting setia melayani, tetapi tidak dididik untuk berubah dalam karakter Roh, maka jemaat itu tetap di dalam kutuk. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh. Jadi kita semua hidup dalam janji Allah yang digenapi. Kalau kita hanya iman secara daging seperti Abraham, tidak digenapkan dalam Yesus anak Abraham. Seperti Salomo merindukan hikmat yang tidak digenapkan dalam Yesus. Ujungnya adalah kekecewaan. Karena apa? Berkat dunia sebesar apapun tidak kekal. Sekarang ini kita semua diuji lewat virus corona. Orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, rakyat biasa punya perasaan sama, khawatir. Karena virus corona tidak takut itu pejabat, tidak takut itu dokter, tidak takut rakyat kecil, tidak takut apapun, semua diatur sama.
harus pakai masker di luar. Tidak boleh bersentuhan satu dengan yang lain. Entah itu pejabat rakyat, diatur sama. Berkelompok adalah melanggar aturan pemerintah. Kenapa seperti itu? Inilah fakta di dalam dunia. Tidak ada yang kekal, yang semula. Pemilu atau pilkada akan dilaksanakan tahun 2020. Tapi situasi seperti ini mungkin bisa berubah. Kenapa? Itulah dunia. Yang semula yang sudah mencalonkan diri mungkin sudah hingar-bingar. Menabur perbuatan baik kepada banyak orang dengan caranya masing-masing. Tetapi dibatalkan karena situasi yang tidak memungkinkan. Ayo Bapak Ibu saudara yang kasih, yang paling kekal, yang paling permanen adalah hikmat dan kekuatan dari Yesus. Yang paling kekal dan permanen, iman kepada Yesus Kristus. Kalau yang percaya pada Yesus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bukan orang yang dibinasakan bersama dunia, tapi kita orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Hidup kekal selama-lamanya. Kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur bisa mengerti berita firman yang benar dan tidak benar. Berita Injil yang mandek, berhenti sampai kepada puas dengan berkat-berkat badani, itu hanya untuk Abraham, Ishak dan Yakub dan anak-anaknya. Tapi setelah digenapkan di dalam Yesus, berkat itu sampai kepada bangsa lain, termasuk kami ini. Itu sesuatu yang harus kami pahami, hingga orang yang sudah di dalam Yesus jangan sembrono, harus bergumul melepaskan kutuk karakter daging, sifat tabiat dosa. Harus kami tidak bersentuhan lagi dengan dosa. Setelah Tuhan nanti lepaskan virus corona ini selesai, kami harus meninggalkan dosa secara total. Dan kami ikut bimbingan Yesus firman Allah dan Roh Kudus. Supaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Hingga kami tidak tetap di dalam kutuk, di dalam keinginan daging hawa nafsu. Tapi berubah di dalam tuntunan roh. Karena kalau kami tetap hidup di dalam daging, berita yang disampaikan berita seperti hebat, tapi ternyata tidak mengubah sifat tabiat karakter manusia. Itu berita daging yang terkutuk. Tapi kalau ternyata kami berubah hidup dalam kasih, karena hukum baru itu datangnya dari Yesus. Aku berikan hukum baru. Kalau aku sudah mengasihi kamu, kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah satu sama yang lain, bukan saling membenci. Hidup dalam Injil yang benar, hidup dalam kasih. Bukan hidup yang saling membenci, gontok-menggontok, bunuh-membunuh, tikam-menikam, dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah virus corona ini menjadi hikmah bagi kami, merupakan pelajaran yang luar biasa bagi kami, supaya kami hanya berharap kepada Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun, manusia siapapun mengalahkan Tuhan, tetapi Tuhan bisa mengalahkan siapapun, makhluk seperti apapun, termasuk virus corona, akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Keyakinan kami, kemenangan kami karena doa dan patuh taat kepada aturan yang disampaikan kepada pemerintah. Oleh sebab itu berikan kekuatan kesehatan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, supaya diberi hikmat menjaga bangsa Indonesia ini tidak ditekam, diserbu oleh virus corona, tetapi dipulihkan, dikembalikan, dan tidak terjadi sesuatu apapun yang membinasakan. Juga para menteri, anggota DPR, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah kepala desa, RT RW,
Biar semua mematuhi aturan pemerintah. Hingga apa yang dikerjakan adalah ketaatan kepada pemerintah. Kalau setelah itu ditaati, tidak terjadi penularan virus corona karena bersentuhan satu dengan yang lain, maka otomatis virus akan mati dengan sendirinya. Oleh sebab itu Bapak, mari kami bersama jemaatmu ada ketekunan, ada kesungguhan, ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat yang ibadah di rumah. Kami suami istri tidak bisa berbuat apa-apa karena kami harus tetap tinggal di rumah. Tugas kami hanya berdoa, mendoakan semua bangsa, negara, dunia, bahkan di desa kami, RT RW, sampai kepada kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara kami doakan supaya mereka, bangsa Indonesia diselamatkan dari terpapar virus corona. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara dari sekarang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ibadah. Tuhan berkati.